Sebenarnya kalau kita mau mengkritik fenomena seperti ini, ya mau diapakan lagi. Memang kadang-kadang separuh dari politik itu adalah klan, darah biru, dynasty atau dinasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita akan tetap ulas berita. Ada berita hot seperti biasanya. Dan berita ini tentang wakil wali kota Solo. Jadi dilansir Detikcom, Purnomo ngaku, wah, luar biasa ya, ditawari jabatan oleh Jokowi, timbal balik Gibran, namun menolak. Wah, ini beritanya Jumat 17 Juli 2020, masih hangat ya. Jakarta, Ahmad Purnomo mengaku mendapat tawaran jabatan dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai timbal balik karena putranya Gibran Rakabuming Raka, GRR ya, mendapat rekomendasi PDI Perjuangan (PDIP) di Pilwalkot pemilihan wali kota Solo 2020. Namun Purnomo menyatakan menolaknya. Ya, saya sudah sangka, sudah duga ya, kalau PDIP pasti akan kasih rekomendasi. Tapi memang PDIP selalu terlambat, kalah sama Golkar. Kita pernah bahas ya. Golkar sudah kasih rekomendasi kepada Gibran dan kepada Bobi Nasution untuk Pilwalkot di Medan. Ya, ada tawaran timbal balik. Tapi bagi saya tidak perlu, ungkap Purnomo dalam perbincangan dengan Detikcom Jumat 17 Juli 2020. Ini karena kecewa atau karena memang nggak perlu? Nggak jelas ya. Tawaran tersebut disampaikan saat Purnomo dipanggil Jokowi ke istana Kamis 16 Juli kemarin. Namun, ia tak bersedia menjawab apa penawaran Jokowi. Yang nggak etis juga kalau dia sebutkan ya. Purnomo hanya memastikan tawaran tersebut berupa jabatan, tapi bukan posisi menteri. Ya mungkin karena nggak menteri itu makanya nggak mau. Jangan-jangan posisinya jadi komisaris di BUMN, jangan-jangan ya. Tapi bisa jadi ya, atau di lembaga lain, atau di lingkar istana, nggak jelas juga ya. Ya rahasia no, nah, ini no ini bukan tidak ya, tapi orang Jawa itu sering ngomong begitu. Ada, tapi saya nggak bersedia. Iya, jabatan, nggak posisi menteri, nggak setinggi itu, sebut Purnomo. Wah, untung juga dia berpikir begitu ya. Ditanya apakah legawa karena tak jadi maju sebagai calon wali kota Solo dari PDIP karena digantikan Gibran, Purnomo tak menjawab pasti. Ia menyatakan hal tersebut sebuah realitas yang harus diterima. Nah, ini kutipannya ya. Ya, kalau saya diberitahu seperti itu, saya terima apa adanya. Kenyataannya tidak bisa saya dihindari. Saya hindari maksudnya ya. Ya, nuwun sewu, mohon maaf, terus terang. Kan semuanya terpengaruh dengan putra presiden. Mana saya bisa menang, jelas Purnomo. Kelihatannya kecewanya ya. Ya wajar saja kalau kecewa. Karena dia adalah kader partai, menjabat wakil wali kota, sudah punya pengalaman, usia matang, dan pasti menang, itu yang paling penting. Karena siapapun yang dicalonkan PDIP di Solo pasti menang. Rasanya tidak mungkin kalah. Bukan soal legawa atau tidak, itu kenyataan, realita. Saya kan tidak mencalonkan diri, tapi dicalonkan sebagai bakal Cawalkot Solo. Diberi tugas oleh PDIP Surakarta. Kemudian anak presiden masuk, hehehehe. Itu kenyataan yang tak bisa dipungkiri. Bukan soal legawa, realitanya begitu, sambungnya. Ya memang, ya saya sendiri juga mengkritik.
hal-hal seperti ini kan main bypass, merusak kaderisasi. Tapi masalahnya dalam politik itu adalah timing. Kalau nanti Presiden Jokowi tidak berkuasa lagi, ya anak presiden tidak bisa memanfaatkan kesempatan memang. Ya seperti AHY saat ini kan berbeda kalau misalnya AHY kemarin masih SBY menjabat sebagai presiden. Purnomo saat ini masih menjabat wakil wali kota Solo. Setelah purna tugas pada 2021 nanti, ia mengaku ingin berfokus kembali pada usaha bisnisnya saja. Ia juga menyatakan tak akan aktif di PDIP Solo. Luar biasa. Gimana orang mau aktif ya? Kalau kita bicara tentang kaderisasi partai politik ya buat apa? Ketika orang meniti karir tiba-tiba disalib gitu ya. Ndak, dari dulu saya ndak aktif di partai kok, anggota PDIP tapi ndak aktif. Saya anggota kader biasa. Kembali lagi ke dunia swasta saya. Kegiatan sosial sama bisnis saya. Bisnis ada batik, macam-macam. Ada hotel, SPBU, kayak gitu, terang Purnomo. Ya kalau dia kembali bingung juga dia mau ngapain. Karena kalau misalnya Gibran nanti menang periode pertama, ya pasti dia akan periode kedua. Kecuali kalau dia lompat kepada gubernur misalnya. Ya. Tapi sangat mungkin ya. Tapi tergantung konstelasi juga. Karena pada tahun pasca 2024, Presiden Jokowi kan sudah tidak punya pengaruh besar lagi. Karena dia bukan ketua umum partai politik seperti Mbak Mega. Seperti diketahui, PDIP memberikan rekomendasi kepada Gibran Teguh Prakosa untuk maju di Pilwalkot Solo 2020. Siang ini, Gibran Teguh mendatangi kantor DPD PDIP Jawa Tengah di Semarang untuk mengikuti pengumuman rekomendasi dari DPP PDIP yang akan dilakukan secara virtual. Menjelang pengumuman ini, ternyata Gibran sempat berkontak dengan ayahnya. Lewat sambungan telepon, Presiden Jokowi mendoakan agar proses pengumuman rekomendasi berjalan lancar. Bapak sudah komunikasi lewat telepon saja, mendoakan semuanya lancar, kata Gibran kepada wartawan di kantor DPC PDIP Solo Jumat 17 Juli. Wah, luar biasa ya. Itulah kalau enaknya anak pembesar ya. Tidak perlu meniti karir politik dari bawah, dari anggota biasa dulu. Langsung bisa lompat dan dicalonkan. Ya, saya kira ini fenomena yang terjadi di mana-mana ya. Dan saya kira ini adalah awal Jokowi membangun klan politiknya. Nanti yang lain juga akan menyusul. Ya, Bobi Nasution sudah akan dicalonkan di Pilwalkot Medan. Sudah ada rekomendasi dari Partai Golkar, itu partai besar. Kemudian nanti kita akan lihat ya, adiknya Gibran ya, juga kalau sudah cukup usia bisa jadi. Kemudian juga akan terjun ke politik. Atau jangan-jangan nanti dia menggantikan Gibran dan Gibran naik menjadi gubernur. Tapi sekali lagi, faktor Jokowi pasca 2024 tidak akan kuat lagi. Kecuali ada sebuah pergeseran yang luar biasa di PDIP, Megawati step down, tiba-tiba yang menggantikan ketua umum itu bukannya Puan Maharani tapi mantan Presiden Jokowi. Kalau nanti Presiden Jokowi mau berpolitik, tapi kan lucu juga. Masa Presiden 2 periode lalu kemudian take over partai politik, rasanya tidak elok. Ya, walaupun sebenarnya seperti yang dilakukan SBY, modusnya adalah mempersiapkan generasi penerusnya. Jadi amankan dulu partainya, begitu generasi penerusnya sudah siap mentas, maka kemudian karpet merah kepada generasi penerus. Wajar saja sebenarnya ya, karena membangun partai itu tidak mudah dan tidak murah. Saya kira Surya Paloh juga akan memikirkan bagaimana memberikan karpet merah kepada putranya, Prananda Paloh kalau tidak salah. Kemudian Prabowo juga saya kira mungkin bukan kepada putranya yang tidak tertarik politik, tapi mungkin kepada keponakannya atau kepada saudaranya. Bisa jadi begitu. Ya, semua partai saya kira selalu mempersiapkan klannya, keluarga intinya, keluarga terdekatnya. Sekarang
Presiden Jokowi sudah mulai era itu ya. Memang Presiden Jokowi unfortunately tidak punya anak yang usianya sangat dewasa, misalnya di atas 30 tahun. Jadi mantunya baru ketika yang bersangkutan sudah jadi presiden, ya memang keren jadinya kan. Tapi dia tidak memiliki anak yang usianya lebih tua lagi, misalnya 30 tahunan. Karena kalau baru begini ya memang peluang itu menang ada. Tapi adik Gibran kan belum bisa mentas kan, karena usianya terlalu muda juga. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengkritik fenomena seperti ini, ya mau diapakan lagi. Memang kadang-kadang separuh dari politik itu adalah klan, darah biru, dynasty atau dinasti. Kita tidak bisa pungkiri itu terjadi di mana-mana. Seperti saya pernah singgung, dinasti Gandhi, dinasti Kennedy, ya, dan juga pastinya negara-negara lain juga. Dan memang paling gampang, kalau ayahnya orang hebat di partai politik, ya maka kemudian anaknya cepat sekali naiknya. Seperti misalnya Puan Maharani, ya. Luar biasa kalau kita lihat statusnya, kalau lihat saya kampanye kan, bibit, bobot, bebet. Dia punya semuanya ya. Dia punya kakek yang namanya Bung Karno, proklamator, punya ayah, mantan ketua MPR yang juga tokoh, punya ibu mantan presiden, bayangkan ya. Kakek presiden, ibu presiden, ayah ketua MPR. Jadi tidak ada putra atau cucu yang lebih hebat dari Puan Maharani di Republik ini ya. Jadi wajar saja kemudian orang-orang seperti itu berpolitik secara mudah dan murah. Tidak perlu berkeringat dan bersusah payah, tiba-tiba wush langsung di atas ya. Dan ini dialami oleh Gibran. Dan pemilihan wali kota Solo ini ya katakanlah pemilihan yang sangat mudah. Di atas kertas Presiden Jokowi dan klannya pasti akan menang. Kalau tidak menang, wah berarti popularitas Presiden Jokowi ambruk betul. Karena ini adalah kampung halamannya dan ini adalah barometer. Hanya mungkin nanti tinggal berapa persen kemenangannya. Nah itu untuk menentukan tingkat loyalitas ya. Apakah menangnya 60%, 70%, 80% kan begitu. Tapi kalau kita bicara pilkada, sebenarnya concern saya tidak hanya soal klan ini. Kita tidak bisa juga melarang ya, putra presiden itu menjadi calon. Tetapi yang paling penting adalah apakah pemilihan kepala daerah ini bisa berlangsung secara fair, secara konstitusional, secara jujur dan adil. Karena itulah masalah akut pilkada kita di seantero Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita catat satu-satu masalahnya, pertama, candidacy buying, yaitu membeli perahu partai politik agar bisa dicalonkan oleh partai politik satu. Dan kadang-kadang tidak hanya membeli, tapi memborong. Nah, kalau sudah memborong itu urusannya semua partai politik bisa diborong. Kalau semua partai politik itu kemudian diborong oleh satu kekuatan, lalu ngapain lagi partai politik itu? Kalau semuanya sama. Tapi ya itu terjadi. Yang kedua adalah, tadi candidacy buying, money politics. Baik kepada pemilih yang kita sebenarnya vote buying maupun kepada penyelenggara pemilu. Itu bisa juga terjadi. Dan kita tahu bahwa praktik seperti itu adalah praktik yang jamak terjadi di seluruh pilkada. Sayangnya kita belum punya mekanisme law enforcement atau effective law enforcement atau effective electoral law enforcement untuk bisa mencegah orang-orang curang duduk dalam singgasana kekuasaan. Kita tidak boleh menuduh, tapi saya bicara tentang sebuah fenomena dari Sabang sampai Merauke. Rasanya hampir tidak ada yang tidak main uang dalam pilkada ya. Tidak menggunakan jalur-jalur vote buying ya, tidak menggunakan jalur-jalur candidacy buying untuk mendapatkan perahu dalam nominasi atau untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, praktek ini harusnya bisa kita cegah dan sayangnya memang
tukang cegahnya itu adalah DPR, partai-partai politik yang kadang-kadang menikmati ini. Sebagai contoh misalnya candidacy buying, rekomendasi dari ketua umum partai politik dan sekjen partai politik itu sudah menjadi rahasia umum, ada rupiahnya, no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Padahal undang-undang mengatakan kalau bayar bisa didiskualifikasi calonnya dan partainya akan dilarang untuk mencalonkan pada perhelatan pilkada selanjutnya atau 5 tahun ke depan. Tapi faktanya walaupun kita yakin semua melakukan candidacy buying, beli perahu, ya, meres calon misalnya, tapi tidak ada satupun bukti yang bisa dibawa yang kemudian berbuah putusan pengadilan dalam mendiskualifikasi calon dan melarang partai politik yang perahunya disewa atau partai politik yang meras calon untuk mencalonkan calon kepala daerah 5 tahun ke depan. Jadi harusnya tanggung jawab kita semua untuk menaikkan kualitas berpemilu kita. Jangan hanya berpikir duit di dalam politik. Kalau hanya berpikir uang, rusak negara kita suatu saat. Dan itu merupakan tugas yang sebenarnya tidak berat-berat amat kalau kita punya komitmen. Kalau semua kita punya komitmen, tidak mengambil keuntungan finansial di dalam proses berdemokrasi, termasuk dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Itu saja sobat era sekalian. Ya, colongan-colongannya sedikit ya, agak kemana-mana ya, karena memang fenomena Gibran itu adalah fenomena yang satu, tapi ada fenomena lain yang juga perlu kita bahas. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.